Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda, bagaimana kabarnya Ananda hari ini? Semoga Ananda selalu dalam keadaan baik dan juga sehat. Amin Allahumma amin. Hari ini materi pembelajaran kita adalah PPKN, yaitu tentang upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Silakan disimak video pembelajarannya ya. Jangan lupa selalu menjaga jarak dan cuci tangan. Dan sebelum belajar jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Semoga Ananda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Oke, Ananda, apakah kalian pernah melihat teman-teman kalian saling mengejek ataukah pernah kalian ikut mengejek teman-teman kalian? Apakah itu karena perbedaan warna kulit, suku, budaya, ataupun agama yang mereka miliki? Tahukah kalian bahwa hal tersebut tidak baik untuk dilakukan? Dengan melakukan hal tersebut, artinya kalian tidak menghargai perbedaan dan keragaman yang ada di Indonesia. Sikap tidak menghargai perbedaan dan keragaman yang ada di Indonesia akan menyebabkan perpecahan yang terjadi di Indonesia. Padahal, tahukah kalian bahwa para pahlawan telah berjuang dengan sangat keras untuk memperjuangkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Untuk itu, sebagai pelajar, seharusnya kita dapat meneruskan perjuangan tersebut. Hari ini kita akan mempelajari tentang upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Adapun kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini adalah yaitu menggali manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup serta menggali manfaat tentang persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan. Dan selanjutnya tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dapat menjelaskan peristiwa Sumpah Pemuda dengan benar, dapat menjelaskan usaha-usaha yang dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk mempertahankan NKRI, menjelaskan hubungan gotong royong dengan usaha mempertahankan persatuan dan kesatuan Indonesia, menganalisis manfaat persatuan dan kesatuan dalam membangun kerukunan hidup. Lalu yang terakhir tujuan pembelajaran kita adalah dapat menyajikan peristiwa seputar kemerdekaan Indonesia menggunakan lini masa. Jangan lupa selalu disimak video pembelajarannya ya, karena tugas-tugasnya ada di dalam video pembelajaran tersebut. Jadi kalau tidak didengarkan nanti tidak akan tahu apa tugasnya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai peristiwa Sumpah Pemuda dan usaha-usaha yang dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk mempertahankan NKRI. Sumpah Pemuda merupakan hasil keputusan Kongres Pemuda II yang diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda dirumuskan oleh para pemuda yang berasal dari berbagai suku di Indonesia. Para pemuda meyakini bahwa kemerdekaan Indonesia hanya dapat diraih dengan semangat persatuan dan juga rasa cinta tanah air. Oleh karena itu, diselenggarakan Kongres Pemuda untuk mempersatukan seluruh pemuda di Indonesia. Nah, ini dia isi Sumpah Pemuda. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu tentang fakta-fakta peristiwa Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan dasar
untuk membangkitkan rasa persatuan dan kesatuan. Lagu Indonesia Raya pertama kali diperdengarkan saat Kongres Pemuda II, yaitu saat Sumpah Pemuda diikrarkan. Nah, Ananda, kira-kira siapa ya yang menciptakan lagu Indonesia Raya? Ada yang tahu? Oke, bendera merah putih dikibarkan mengiringi lagu Indonesia Raya. Nah, ini dia pertanyaan-pertanyaan yang Ustazah tadi bilang ya. Jangan lupa dikerjakan di buku tulis. Ada 3 pertanyaan yang harus kalian jawab, yaitu yang pertama, apakah tujuan dilaksanakannya Kongres Pemuda II? Kemudian tujuan diikrarkan Sumpah Pemuda dan manfaat dari Sumpah Pemuda tersebut. Sekarang, manfaat peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, dengan adanya peristiwa Sumpah Pemuda, ada beberapa manfaat yang dapat didapati, yaitu yang pertama, mempererat persaudaraan. Lalu yang kedua, mewujudkan kerukunan. Yang ketiga, menumbuhkan semangat kerja keras. Dan yang terakhir, dapat menumbuhkan semangat gotong royong dalam membangun bangsa. Nah, selanjutnya, tahukah kalian apa itu Indische-Partij? Oke, Indische-Partij itu adalah salah satu upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan Indonesia. Indische-Partij merupakan partai politik pertama di Indonesia yang didirikan oleh Douwe Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912. Artinya, partai politik ini dibangun sebelum terjadinya Sumpah Pemuda. Oke, selanjutnya fakta mengenai Indische-Partij. Indische-Partij berani mengkritik pemerintah Belanda dan menuntut kemerdekaan Indonesia. Indische-Partij menjadi pemersatu bangsa karena anggotanya berasal dari beragam suku, ras, dan agama. Lalu anggota Indische-Partij bersatu mengusir penjajah untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, peristiwa Sumpah Pemuda dan organisasi Indische-Partij merupakan upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu upaya-upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan Indonesia dalam keseharian. Adapun yang pertama ialah saling menghargai dan juga menghormati. Yang kedua, menghargai hak dan kewajiban anggota masyarakat. Selanjutnya, bergotong royong, melakukan berbagai kegiatan, memiliki sikap peduli terhadap lingkungan sekitar, menghargai pendapat orang lain saat bermusyawarah, menolong tetangga yang mengalami musibah, dan yang terakhir, memiliki rasa toleransi antar sesama. Nah, itu beberapa upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan Indonesia. Upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan Indonesia harus dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia. Nah, selanjutnya, apa akibat tidak adanya persatuan dan kesatuan di Indonesia? Yang pastinya akan timbul perselisihan antar masyarakat. Lalu dapat menghambat pembangunan yang ada di Indonesia. Lalu akan dapat memecah keutuhan bangsa Indonesia. Lalu selanjutnya Indonesia pasti akan rentan dijajah oleh bangsa lain. Dan ini dia beberapa pertanyaan lagi yang harus Anda jawab ya. Nah, menurutmu apakah yang mengancam persatuan dan kesatuan Indonesia di masa sekarang? Lalu, mengapa kita wajib mempertahankan persatuan dan kesatuan Indonesia? Dan yang terakhir, bagaimana cara mempertahankan persatuan dan kesatuan Indonesia sebagai seorang pelajar? Jangan lupa dikerjakan ya. Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.